Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Insya Allah baik ya. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang sifat-sifat wajib dan sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pemahaman tentang sifat wajib Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat kita cermati di lingkungan sekitar kita. Semua yang ada pastinya ada yang menciptakan, dan yang menciptakan pasti lebih dahulu daripada yang diciptakan. Nah, demikian pula tentang zatnya, perubahannya pun tidak sama dengan yang dibuatnya. Nah, coba kalian perhatikan barang yang ada di sekitar kalian. Kemudian renungkanlah, seperti pohon, kemudian gunung, kemudian laut, kemudian manusia, bahkan hewan. Itu pun semua ciptaannya berbeda-beda. Tentunya yang menciptakan dan yang diciptakan itu sangat jauh berbeda. Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan zat yang maha pencipta dan maha segala-galanya. Allah juga memiliki sifat wajib yang berbeda dengan makhluk ciptaannya. Keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dapat dibayangkan, bahkan dari bentuk ciri-cirinya. Akan tetapi, hanya bisa dikenal melalui keyakinan berdasarkan akal dan juga dalil nakli, yaitu Al-Quran dan hadis. Nah, adapun pembagian sifat wajib milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib diketahui. Yang pertama yaitu sifat nafsiyah. Apa itu sifat nafsiyah? Ada yang tahu? Sifat nafsiyah merupakan sifat yang berkenaan dengan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat nafsiyah ini hanya ada satu, yaitu wujud, yang artinya ada. Nah, wujud Allah dapat dibuktikan dengan keberadaannya alam semesta ini, dengan keyakinan bahwa alam semesta ini ada yang mengadakan atau menciptakan. Artinya, tidak akan mungkin ada suatu ciptaan tanpa ada penciptanya. Nah, hal ini dijelaskan dalam Quran surat Al-Hadid ayat 4. Yang kedua yaitu sifat salbiyah. Ada yang tahu sifat salbiyah itu apa? Sifat salbiyah merupakan sifat yang harus ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bukti keberadaan dan kesempurnaannya. Nah, dalam sifat salbiyah ini ada macam-macam sifat salbiyah, diantaranya yaitu qidam, yang kedua baqa, yang ketiga mukhalafatul lil hawadisi, yang keempat qiyamuhu binafsihi, dan yang terakhir yaitu wahdaniyah. Nah, sifat yang pertama dari sifat salbiyah yaitu qidam, artinya terdahulu. Allah SWT tidak berawal dan tidak berakhir. Maka dari itu, Allah mempunyai sifat qidam atau terdahulu. Allah SWT tidak berawal dan juga tidak berakhir. Apabila ada yang mendahului, berarti ada yang menciptakan Allah. Apabila Allah diciptakan, berarti Allah itu baru atau kudus. Dan tentunya akan sama dengan yang diciptakan dengan makhluknya. Nah, yang kedua yaitu baqa, yang artinya kekal. Allah mempunyai sifat baqa atau kekal yang tidak akan pernah berubah, rusak, bahkan binasa. Nah, yang ketiga tadi yaitu mukhalafatul lil hawadisi, yang artinya berbeda dengan semua makhluk. Untuk mempercayai sifat wajib ini, kita dapat melihat keadaan sekitar kita. Bahwasannya semua benda dan barang yang paling sederhana sampai tercanggih pasti berbeda dengan yang menciptakan. Maka dari itu, Allah mempunyai sifat mukhalafatul lil hawadisi. Yang keempat yaitu qiyamuhu binafsihi, yang artinya berdiri sendiri. Allah SWT tidak bergantung kepada siapapun dan apapun itu, karena Allah berkuasa dengan segala kekuatannya tanpa batas untuk menciptakan dan memelihara alam semesta ini. Yang kelima yaitu wahdaniyah. Wahdaniyah yaitu artinya Maha Esa. Nah, untuk mengatur luasnya alam semesta yang tidak mungkin dilakukan oleh banyak Tuhan, seperti firman Allah yang tertera dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 22 yang memiliki arti, seandainya pada keduanya di langit dan di bumi ada Tuhan-Tuhan selain Allah,
maka keduanya akan binasa. Ya dapat dibayangkan ya, kalau Tuhan itu dua, gimana ngaturnya? Siapa yang mau dipercaya? Kan bingung ya. Yang ketiga yaitu sifat ma'ani. Sifat ma'ani merupakan sifat wajib yang dimiliki oleh Allah SWT yang dapat dilogikakan oleh akal pikiran kita dan dapat dirasakan oleh panca indera manusia, sehingga keberadaannya dapat dipercaya dan diyakini oleh orang lain. Nah, sifat ma'ani ini terbagi 7 bagian. Yang pertama yaitu kurodah. Apa sih kurodah? Kurodah itu yaitu maha kuasa. Kekuasaan Allah tidak terbatas di atas apapun. Allah berkuasa berkehendak menciptakan, memelihara, dan menghancurkan tanpa melibatkan kekuasaan siapapun. Yang kedua yaitu irodah. Irodah artinya berkehendak. Kehendak Allah SWT tidak ada yang mampu menghalangi maupun menandingi. Siapapun yang ada, siapapun yang tidak ada yang bisa memerintahkan ataupun melarang kehendaknya. Ketiga yaitu ilmu. Artinya maha mengetahui. Allah SWT maha mengetahui segalanya, termasuk hal apapun yang terkait dengan ciptaannya. Ya iyalah akan menciptakan Allah SWT. Pengetahuannya yang sangat tidak ada batasnya dan mutlak, dari perkara yang terkecil hingga yang tak terhingga. Yang keempat yaitu hayat, artinya maha hidup. Allah dikenal sebagai zat yang maha kekal, maha hidup, dan tidak akan pernah mati. Allah tidak ada Tuhan selain Dia. Allah yaitu maha hidup yang terus-menerus mengurus makhluknya. Quran Surat Al-Imran ayat 2. Yang kelima yaitu sama atau maha mendengar. Kesempurnaan Allah SWT yang memiliki sifat maha mendengar yang tidak terbatas. Bahkan Allah SWT maha mengetahui segala isi hati yang ada di makhluknya. Yang keenam yaitu basor, maha melihat. Allah SWT yaitu maha melihat apapun yang ada di dalam semesta ini. Tidak ada yang tidak bisa dilihat oleh Allah SWT. Bahkan makhluk sekecil apapun bisa dilihat oleh Allah SWT. Yang ketujuh yaitu kalam, maha berfirman. Kalam artinya berbicara. Allah berbicara melalui firman-Nya yang berupa wahyu yang diturunkan kepada para nabi dan melalui perantara malaikat Jibril. Yang keempat yaitu sifat maknawiyah. Sifat maknawi merupakan sifat yang bersandar pada sifat ma'ani yang tidak dapat berdiri sendiri. Karena setiap ada sifat maknawiyah, ada pula sifat ma'ani. Nah, adapun macam-macam sifat maknawiyah, di antaranya yaitu qadiron, yang artinya maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, segala sesuatu yang ada di bumi dan di langit merupakan mutlak kekuasaan Allah SWT. Yang kedua yaitu muridan, yang artinya maha berkehendak. Allah SWT maha berkehendak atas segala sesuatu, baik mengadakan atau meniadakan sesuatu, baik berhasil atau gagal, bahagia maupun sedih, dan semua yang terjadi merupakan kehendak dari Allah SWT. Yang ketiga yaitu aliman, yang mempunyai arti maha mengetahui atas segala sesuatu. Allah maha mengetahui atau maha mengerti atas segala sesuatu, meliputi seluruh alam semesta ataupun jagat raya yang ada di muka bumi ini. Yang keempat yaitu hayyan, yang maha hidup tidak akan pernah mati. Nah, sifat hayyan ini memiliki maksud bahwa Allah SWT maha hidup, maha kekal, maha abadi, tidak pernah mati. Nah, yang kelima yaitu sami'an, artinya maha mendengar atas segala sesuatu. Allah memiliki sifat sami'an yang artinya maha mendengar dan pendengarannya tidak terbatas. Keras, rendah, lahiriah maupun batiniah, Allah SWT maha mendengar. Jadi, apa yang ada di hati kalian, Allah mendengar loh. Yang keenam yaitu basiron. Basiron artinya maha melihat atas segala sesuatu. Basiron memiliki arti maha melihat dan tidak ada tirai, jilbab ataupun penghalang bagi Allah SWT. Yang ketujuh yaitu mutakaliman, yang artinya maha berbicara. Mutakaliman merupakan sifat Allah yang dapat berbicara dengan semua makhluknya, baik tanpa suara
dan menggunakan bahasa tertentu, karena Allah SWT dapat berbicara dengan semua bahasa makhluknya. Nah, anak-anak, itu tadi merupakan pemaparan dari sifat-sifat wajib yang dimiliki oleh Allah SWT. Nah, sekarang kita beralih ke sifat-sifat mustahil bagi Allah SWT. Ada yang tahu apa itu sifat mustahil bagi Allah SWT? Sifat mustahil bagi Allah SWT merupakan sifat-sifat yang tidak layak dimiliki dan tidak mungkin ada pada Allah SWT. Karena jika sifat mustahil itu ada, maka sifat tersebut dapat menurunkan dan dapat merendahkan derajat Allah SWT. Adapun sifat-sifat mustahil yang dimiliki oleh Allah SWT, yang pertama yaitu Adam, yang artinya tidak ada. Adam merupakan tidak ada. Maksudnya apa sih? Maksudnya Adam itu adalah sifat yang mustahil jika Allah tidak ada. Sebagai insan yang beriman, pastinya menyangkal jika Allah SWT tidak ada, karena nalar dan akal sehat pasti akan mengakui bahwasannya alam semesta ini ada karena diadakan oleh Allah SWT. Yang kedua yaitu hudus, yang artinya baru atau perumpamaan. Maksud dari hudus yaitu mustahil adanya Allah didahului oleh yang lain, karena Allah SWT ada tanpa diawali oleh ketidakadaan atau diciptakan. Yang ketiga yaitu fana, yang artinya rusak atau binasa. Sifat fana berarti rusak atau binasa. Allah tidak akan pernah rusak, dan sebagaimana makhluk ciptaannya, Allah sang pencipta mengatur keadaan alam semesta baik langit maupun bumi. Maka mustahil jika Allah SWT akan rusak dan binasa, karena Allah mempunyai sifat baqo atau kekal. Yang keempat yaitu mumasalatuhu lil hawadisi, yang artinya menyerupai makhluk. Mustahil jika Allah mempunyai sifat menyerupai makhluknya, karena yang menciptakan ia sendiri, baik zat maupun sifat dan perbuatan. Maka dari itu tidak mungkin jika Allah sama dengan makhluknya. Kelima yaitu ihtiyajuhu li ghairihi, yang artinya membutuhkan sesuatu kepada selainnya. Nah, dalam segala aktivitasnya Allah tidak membutuhkan bantuan siapapun dan imbalan dari siapapun. Maka dari itu mustahil jika Allah membutuhkan sesuatu kepada pihak selainnya, karena Allah berdiri sendiri atau qiyamuhu binafsihi. Yang keenam yaitu ta'adud, yang artinya berbilang atau lebih dari satu. Jika Allah SWT lebih dari satu, maka akan terjadi persaingan antara Tuhan satu dengan Tuhan yang lainnya. Nah, kalau Tuhannya banyak, gimana kalau kita mau beribadah ya? Nanti pasti mengakibatkan dunia ini akan hancur. Yang ketujuh yaitu ajazun, artinya lemah. Alam semesta yang terhampar ini merupakan bukti bahwa Allah SWT mustahil bersifat lemah, karena tidak akan mungkin jika Allah bersifat lemah akan menciptakan bumi dan langit, bahkan alam semesta ini. Yang kedelapan yaitu karohah, yang artinya terpaksa. Di dalam kehendaknya, Allah mustahil jika melakukan dan menjadikan segala sesuatu dengan terpaksa. Karena jika hal itu terjadi, maka bisa jadi akan ada hal yang selalu mempengaruhinya. Maka dari itu, tidak mungkin Allah terbatas dalam kehendaknya, karena Allah maha iradah atau maha berkehendak. Yang kesembilan yaitu jahlun atau bodoh. Kebesaran Allah dalam penciptaannya yang begitu rumit adalah bukti bahwa Allah memiliki sifat ilmu. Tidak mungkin mempunyai sifat jahlun. Yang ke-10 yaitu mautu atau mati. Mustahil jika Allah mempunyai sifat mautu atau mati, karena dengan kematian Allah maka alam ini akan terbengkalai. Jadi dengan adanya alam beserta isinya yang masih berlangsung ini menunjukkan bahwa Allah SWT hidup selama-lamanya. Yang ke-11 yaitu aswamun atau tuli. Allah SWT tidak mungkin mempunyai sifat yang tuli. Jika itu terjadi, maka Allah SWT tidak mungkin mendengar doa dari hambanya, perkataan dari hambanya, padahal Allah lah yang menciptakan pendengaran bagi semua makhluknya. Yang ke-12 yaitu Rahma, yaitu buta. Allah SWT mustahil jika bersifat buta atau tidak dapat melihat. Karena jika Allah buta, maka bagaimana Ia akan menciptakan penglihatan bagi hamba-hambanya? Dengan segala kesempurnaannya, maka
wajib bagi Allah bersifat basor atau maha melihat. Yang ke-13 yaitu bukmun, artinya bisu. Allah SWT tidak mungkin bisu, sebab Allah perlu menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasul secara langsung maupun melalui perantara malaikat Jibril. Maka dari itu mustahil jika Allah bersifat bukmun, karena Allah bersifat kalam. Itu tadi penjelasan dari sifat-sifat wajib dan sifat mustahil yang dimiliki oleh Allah SWT. Nah, semoga pelajaran kali ini dapat dicerna dengan baik ya anak-anak. Semoga dapat mudah dipahami. Nah, sekian pelajaran pada pagi hari ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.